Baik, halo semuanya, teman-teman semua. Kenalin, nama aku Kizia Nami Vega dari Vokasi Akuntansi 2022. Dan pada kesempatan kali ini aku mau sharing sedikit tentang topik Go internasional dari mata pelajaran PKN Modul 9 Unit 1. Oke, pendahuluannya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam Go internasional itu, kita perlu memahami apa yang namanya itu globalisasi. Jadi, globalisasi atau era globalisasi adalah suatu kondisi di mana setiap bangsa selalu bersentuhan dengan masyarakat internasional. Nah, pengaruh globalisasi sendiri itu juga biasa disebut dengan proses internasionalisasi. Contoh dari pengaruhnya yaitu dalam bidang pekerjaan yang semakin bervariasi dan sangat spesifik di dalam masyarakat. Jadi contohnya di sini ada ilustrasi kalau teman-teman lihat dulu itu pekerjaannya cenderung yang konvensional seperti sini ada koki, ada pilot, ada ilmuwan atau dokter atau juga pekerjaan-pekerjaan umum lainnya. Tapi seiring perkembangannya zaman maka pekerjaan itu juga ikut berubah dan contohnya ini adalah content creator. Atau teman-teman mungkin lebih mengenal dengan uh, YouTuber, selebgram, dan sebagainya. Nah, contoh uh, perubahan pekerjaan ini itu menjadi salah satu dari pengaruh globalisasi. Nah, selanjutnya ini ada kapitalisme. Jadi, globalisasi ekonomi ini itu merupakan kekuatan yang luar biasa hebatnya. Jadi, uh, kekuatan itu disebut dengan liberalisme ekonomi yang sering juga disebut dengan kapitalisme pasar bebas. Nah, untuk penjelasan yang lebih dalamnya itu, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian barang dan jasa. Nah, ciri-ciri dari kapitalisme itu sendiri adalah yang pertama, sebagian besar sarana produksi dan distribusi dimiliki oleh individu. Yang kedua, barang dan jasa diperdagangkan di pasar bebas yang bersifat kompetitif. Dan yang ketiga yaitu modal diinvestasikan ke dalam berbagai usaha untuk menghasilkan laba. Nah, selanjutnya di dalam kapitalisme ini, seiring perkembangannya zaman, maka kapitalisme ini bertumbuh dengan tidak sehat. Karena dari kapitalisme ini, maka timbul persaingan tidak sehat sehingga mengabaikan unsur etika dan moral di mana orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki modal yang kuat akan menguasai orang-orang atau pihak yang memiliki modal yang lemah, sehingga di sini pemerintah akhirnya harus turun tangan untuk mengatur efek dari kapitalisme ini sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada akibat atau pengaruh dari kapitalisme yang lebih rincinya. Jadi yang pertama akibatnya yaitu adanya pasar global. Pasar global ini terjadi karena bebasnya pertukaran jasa dan barang antar negara. Jadi di dalam bidang industri lintas negara atau bahasa Inggrisnya itu transnationalization, itu memunculkan pasar-pasar bagi produk dunia dan juga akses yang lebih luas kepada produk-produk asing bagi konsumen dan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Selain itu, terjadi juga perpindahan atau pergerakan nasional dan barang-barang di antara dan dalam perusahaan-perusahaan transnasional. Kemudian yang kedua yaitu adanya kemudahan akses atau lebih mudahnya akses kepada barang-barang oleh negara dan atau orang kaya dengan beban biaya yang ternyata harus ditanggung oleh negara miskin atau orang-orang yang hanya memasok tenaga kerja semata. Jadi kemudahan akses ini bisa menjadi dampak yang buruk atau juga dampak yang baik. Nah, yang ketiga yaitu pasar finansial. Jadi, dari kapitalisme memunculkan pasar-pasar finansial dunia dan juga akses yang lebih baik kepada keuangan dunia. Jadi ini termasuk dampak yang positif, tetapi sejalan dengan itu ada inflasi yang dapat menggerogoti kekayaan investor dan juga menurunkan harga komoditi dan barang-barang. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, inflasi itu merupakan salah satu dampak negatif yang harus segera dicegah atau segera diselesaikan oleh pemerintah. Nah, jadi di sini ada pernyataan bahwa bagi negara-negara berkembang, hal tersebut jelas sangat akan merugikan karena produk dalam negerinya tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari negara maju, seperti yang sudah disinggungkan di slide sebelumnya.
Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai produk Indonesia. Jadi, coba deh kalian amati ketika masuk ke toko, apa benar banyak produk luar negeri dijual? Nah, terus apa yang kamu pikirkan untuk memajukan produk Indonesia? Jadi di sini aku punya ilustrasi atau gambar dari kopi. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, Indonesia itu merupakan penghasil kopi yang bermutu. Seperti ada beberapa macam kopi yang terkenal, ada di daerah Gayo di Aceh, Jawa, Kintamani di Bali, Ngada di Flores, Toraja, dan juga Wamena di Papua. Dan juga beragam ataupun masih banyak jenis-jenis kopi lainnya. Nah, jenis-jenis kopi ini seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia eh, wajib untuk melestarikan dan memasarkan produk ini dan juga menggunakan produk dari Indonesia. Jangan juga kita menjadi masyarakat yang konsumtif, bangga akan produk luar negeri karena akan terlihat lebih modern, dan juga kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih bangga dari buatan produk dalam negeri. Nah, jadi seperti yang sudah saya singgung di sebelumnya, bahwa kita harus berkewajiban untuk mencintai dan memasarkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional. Terus, dengan produk Indonesia berada di pasar internasional, berarti itu akan turut memajukan dan mendorong barang-barang Indonesia untuk berada di pasar internasional. Sehingga itu juga akan memajukan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya, globalisme itu juga bisa berdampak positif. Jadi, dalam bidang ekonomi, orang-orang itu akan lebih mudah memperoleh barang-barang yang dibutuhkan. Selain itu, juga lapangan kerja itu jadi lebih terbuka bagi yang memiliki keterampilan dan juga dapat mempermudah pembangunan industri dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tetapi itu semua eh, bila kita sebagai bangsa dan negara mampu bersaing dengan negara-negara lain. Nah, itu semua bisa terjadi jika kita sebagai bangsa dan negara mampu bersaing dengan negara-negara lain. Dalam hal ini, yang dibutuhkan yaitu daya kreasi, inovasi, kecerdasan untuk kita manfaatkan di pasar internasional. Kita nggak boleh menjadi penonton, tetapi kita harus jeli membidik pasar internasional sesuai dengan potensi yang kita miliki dan negara lain tidak memiliki sumber dayanya. Nah, dampak globalisasi di bidang sosial budaya sendiri itu ada positif dan negatif. Positifnya yaitu mempercepat perubahan pola kehidupan bangsa. Contoh, ada lembaga-lembaga nasional baru, sosial baru yang lahir seperti LSM, organisasi profesi, dan juga pasar modal. Yang kedua, perkembangan mode atau seni dan ilmu pengetahuan dalam meramaikan kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, mobilitas masyarakat antar negara sehingga terjadi kontak antar budaya. Nah, dari kontak ini, itu akan menumbuhkan sikap saling menghargai, mengenal budaya baru, dan juga bisa saling bertukar ilmu. Nah, untuk yang negatifnya itu yang pertama, meningkatnya individualisme, yang kedua perubahan pola kerja, dan yang ketiga terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Jadi pada zaman ini itu banyak generasi muda yang kehilangan jati dirinya dengan meniru gaya hidup ala-ala barat, seperti contohnya berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan juga sikap hedonisme. Nah, Indonesia ini juga memiliki potensi. Salah satu potensinya itu dalam bidang pariwisata. Jadi, pariwisata Indonesia itu sudah dikenal mendunia sejak lama. Karena Indonesia memiliki pesona alam dan beragam kebudayaan yang merupakan modal sangat baik untuk menguasai pasar pariwisata dunia.
Nah, potensi pariwisata Indonesia ini, baik berupa potensi alam maupun keragaman budaya, harus ditata dan diatur dengan standar mutu yang jelas, sehingga diharapkan kepercayaan masyarakat internasional semakin baik dan potensi alam maupun keragaman budaya dapat terjaga. Selain itu, dampak utama dari adanya manajemen mutu yang baik ini, itu akan berpengaruh kepada baiknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia, sehingga pemasukan keuangan negara dan masyarakat bertambah, dan juga akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya, hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat Indonesia dan juga bagian dari bangsa Indonesia itu yang pertama, mengenalkan keragaman budaya Indonesia kepada masyarakat internasional, seperti budaya-budaya pertanian, budaya nelayan, musik, nyanyian, tari-tarian, makanan, ataupun bentuk kebudayaan lainnya. Yang kedua, terlibat dalam memajukan pariwisata Indonesia. Karena pariwisata merupakan salah satu potensi yang bisa dikembangkan oleh negara kita, maka ketika kamu berada di daerah yang memiliki potensi alam yang indah, kita dapat mengenalkan pada dunia melalui internet, ataupun terlibat komunitas masyarakat, dan juga mendorong manajemen pariwisata untuk menjadi lebih baik lagi. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan, sebenarnya ini adalah untuk pemerintah, yaitu mempersiapkan tenaga kerja terampil kelas menengah yang diperlukan oleh banyak negara. Jadi, seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki rakyat yang sangat banyak. Jadi jumlah tenaga kerja di Indonesia itu sangat mencukupi, bahkan berlebih, dan juga belum dikelola dengan baik di dalam negeri. Sehingga agar TKI mendapatkan penghargaan yang tinggi di luar negeri, maka perlu ditingkatkan keterampilannya. Jadi, pemerintah bisa memberikan pemetaan TKI yang dibutuhkan oleh negara-negara sahabat, baik jumlah, kompetensi, dan juga jenis keterampilannya. TKI yang disiapkan juga harus dibekali sistem hukum dan juga budaya yang berlaku di negara tersebut. Jadi dengan bekal yang ada, TKI tidak terjebak pada ketidaktahuannya dalam bertindak berdasarkan hukum dan budaya setempat. Selain itu, pemerintah juga benar-benar menjamin kelancaran pengiriman dan perlindungannya terhadap TKI ketika berangkat dan juga bekerja di luar negeri. Nah, yang terakhir yaitu kerjasama dari pemerintah daerah. Jadi, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, dapat berperan dalam membangun peradaban bersama masyarakat internasional. Nah, misalnya melalui kerjasama saling menguntungkan dengan negara-negara lain. Pemerintah daerah dapat menawarkan potensi daerah untuk dibangun bersama-sama dengan investasi dari negara lain. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh daerah dengan pola semacam ini yaitu yang pertama, pembangunan berjalan untuk menghidupkan ekonomi daerah, yang kedua terserapnya tenaga kerja, yang ketiga terpeliharanya infrastruktur, dan yang keempat masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera. Oke, mungkin sekian dulu pemaparan yang aku berikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan akhir kata. Terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat.